Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah kelas 2 Al-Khawarizmi? Nah, alhamdulillah hari ini hari Selasa ya, yang seharusnya kalian adalah hari ini jadwalnya bimbel, namun hari ini kita ganti dengan daring. Nah, tetapi insya Allah tidak memutus semangat kalian dalam belajar. Anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik ya, masih di tema 2, subtema 3 dan 4. Nah, anak solih dan solihah, kita hari ini akan belajar muatan pelajaran PPKN. Masih di tema 2, subtema 3 dan 4 dengan mata pelajaran tematik. Sebelum Ustazah memulai pembelajaran ataupun pembahasan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kira-kira selama kalian di sekolah, sudahkah kalian menaati tata tertib yang ada di sekolah? Siapa yang selalu tertib saat ketika ada di sekolah? Nah, insya Allah anak-anak kelas 2 Al-Khawarizmi selalu tertib ya. Nah, tata tertib itu apa sih? Tata tertib merupakan aturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin. Coba bayangkan, jika kalian tidak melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah, tidak mengikuti tata tertibnya, maka kalian berangkatnya siang ya. Kalau tidak menaati tata tertib berarti berangkatnya siang, terus ketinggalan pelajaran, apalagi membuang sampah sembarangan di sekolah. Nah, itu merupakan contoh yang tidak menaati tata tertib. Nah, jadi anak solih dan solihah semua ketika di sekolah maka harus menaati tata tertib yang ada di sekolah, baik di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Ya, kalau di dalam kelas biasanya apa? Harus tertib ketika ada ustadz-ustadzahnya menjelaskan, harus mendengarkan, harus memperhatikan, tidak ngobrol sendiri saat ustadz ataupun ustadzahnya sedang menjelaskan. Nah, contoh tata tertib yang ada di sekolah itu apa saja? Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai jadwal. Berarti kalau jadwalnya hari Senin, memakai seragam merah putih. Kalau hari Selasa berarti memakai batik. Ya, hari Rabu memakai baju SDIT yang warna hijau. Kalau hari Kamis berarti memakai seragam pramuka ya. Hari Jumat hari Kamis memakai kaos CSIT, hari Jumat memakai pramuka. Nah, itu memakai seragam sesuai jadwal. Berarti ketika kalian menjadi siswa, kalian menaati tata tertib yang ada di sekolah, yang pertama adalah memakai seragam sesuai jadwalnya. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Jadi nanti ya, selama kalian belajar, insya Allah nanti ada piket kelasnya. Bergilir nanti melakukan piket kelas. Misalkan hari Senin ada Mbak Danes, Mas Danis, ada Mas Ataya, ada Mbak Iza, ya misalkan hari Senin. Nanti hari Selasanya bergilir untuk yang lain dan seterusnya. Yang ketiga adalah membuang sampah di tempatnya. Nah, ini ketika kalian selesai makan snack,
ya, terutama ketika kalian selesai memakan snack di kelas, ya, biasanya ketika istirahat kalian membuang sampah di tempat sampah, tidak kalian sembunyikan ataupun kalian diamkan saja di dalam laci meja, tetapi kalian membuang sampah, sisa-sisa makanan, ya, ke tempat sampah. Yang keempat adalah berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, ini ya, ketika sebelum kalian belajar, sebelum kalian memulai pelajaran, biasanya kita melakukan berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, berdoanya harus dengan tertib juga, tidak ada yang ngobrol ataupun mainan sendiri. Yang kelima yaitu mengucapkan salam kepada ustadz ataupun ustadzahnya. Nah, saat kalian mulai masuk ke gerbang, ya, kalian sudah disambut dengan ustadz ataupun ustadzahnya, maka kalian awali dulu dengan mengucapkan salam kepada ustadz-ustadzahnya. Assalamualaikum ustadz ataupun assalamualaikum ustadzah. Nah, ini contoh kelima dari tata tertib di sekolah. Yang keenam, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini ketika jadwalnya jam 7, misalkan ketika jadwalnya jam 7, maka kalian hadir ke sekolah ataupun datang ke sekolah berarti sebelum jam 7. Tidak pelajaran dimulai jam 7, anak-anak datang ke sekolah malah jam 7 lebih 15 menit. Nah, ini berarti artinya tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, ya. Yang selanjutnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kira-kira apa saja ya hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Yang pertama, merusak buku perpustakaan. Nah, ketika kalian dipinjamkan buku, ketika kalian meminjam buku ke perpustakaan, itu artinya kalian harus menjaga buku tersebut. Sama seperti kalian dipinjamkan buku tema 2, ya. Buku tema 2 yang kalian pinjamkan, ya, yang kalian pinjam dari sekolah itu artinya kalian harus merawatnya, tidak merusak bukunya, ya, tidak dicoret-coret ataupun tidak dirusak. Yang kedua adalah terlambat datang ke kelas. Nah, Ustazah yakin anak kelas 2 selalu datang tepat waktu, ya, ketika datang ke kelas ataupun datang ke sekolah. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Nah, ini tidak, ya, untuk anak soleh dan solehah tidak melakukan ini, tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah itu adalah pada tempatnya. Yang keempat, mengobrol ketika upacara bendera. Nah, biasanya upacara bendera ini dilakukan di setiap hari Senin. Namun, karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, jadi selama ini kita belum bisa melaksanakan upacara bendera. Ketika upacara bendera, itu artinya anak-anak soli dan solihah harus tetap tertib dalam barisan, tidak mengobrol sendiri dengan temannya. Ya, yang kelima, memberi jawaban pada teman ketika ulangan. Nah, ini, ya, tidak memberi jawaban pada teman ketika ulangan. Ini hal yang tidak diperbolehkan ketika di sekolah, ya. Saat di sekolah, karena apa? Meskipun ustazah kan nggak lihat. Nah, tapi ada siapa? Ada Allah yang maha melihat. Allah maha melihat. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Nah, maka dari itu kita ketika mengerjakan ulangan ataupun sedang mengerjakan PTS, kita harus jujur, ya. Allah suka sama anak soli dan solihah yang bersikap jujur. Ya, yang keenam adalah berbicara tidak sopan dengan ustazah. Nah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, tidak boleh dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Berbicara tidak sopan dengan ayah atau bunda itu juga tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya ada manfaat tata tertib di sekolah. Apa sih manfaatnya ketika kita melakukan
ataupun melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Tentunya tata tertib ini ya, ketika tata tertib di sekolah ini ya berlaku untuk siapa saja sih? Setiap tata tertib yang di sekolah ini berlaku untuk semua warga sekolah. Bukan hanya anak-anak saja, tetapi untuk ustadz, ustadzah, kepala sekolah, anak-anak, dan pak gubernurnya juga. Itu adalah tata tertib ketika ada di sekolah. Yang melaksanakan bukan anak-anak, tetapi warga sekolah. Untuk warga sekolah. Setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tentunya ketika kita mengikuti, menaati tata tertib, maka akan memberikan manfaat untuk kita. Ya, suasana sekolah akan menjadi tertib, akan nyaman ketika di dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, ini adalah contoh ketika kita menaati tata tertib dan manfaatnya itu apa. Nah, yang pertama adalah ketika kita datang tepat waktu, ya, contoh menaati tata tertib yang pertama, datang tepat waktu. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita tidak ketinggalan pelajaran. Ya. Dan sebaliknya, jika datang terlambat, maka berakibat apa? Iya, kita jadi tertinggal pelajaran. Yang kedua, mendengarkan ustadzah mengajar. Nah, ini ya, ada di sini yang ketika ustadzah sedang menjelaskan di kelas, ada yang suka mengobrol, suka berbicara sendiri dengan temannya. Nah, insya Allah tidak ya. Anak kelas 2 Al-Khawarizmi selalu mendengarkan ustadz ataupun ustadzahnya ketika sedang menjelaskan. Manfaatnya apa sih? Tentunya manfaatnya kalian akan mendapatkan ilmu dan kalian akan memahami apa yang ustadz ataupun ustadzah sampaikan. Yang ketiga, contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan akibatnya apa? Jika kita tidak menaati aturan, kita membuang sampahnya sembarangan, apa sih akibatnya? Tentunya lingkungan sekolah menjadi kotor. Enak nggak dipandang? Nyaman nggak kita kira-kira? Enggak. Maka ketika ada sampah di meja ataupun di laci kalian, ataupun kalian setelah selesai makan snack, maka alangkah baiknya ya wajib malah ya kalian harus membuang sampahnya ke tempat sampah agar lingkungan di sekolah menjadi bersih. Tentunya ketika kalian belajar, kalian juga akan semakin nyaman belajarnya. Ya. Yang selanjutnya adalah aturan di tempat wisata. Siapa di sini yang senang berwisata? Udah kira-kira kemana saja ya kalian ketika liburan? Ketika liburan kalian ini berwisatanya? Adakah yang ke pantai, ke pegunungan, ataupun ke taman? Ada? Nah, tetapi saat ini karena masih kondisi pandemi saat ini, maka alangkah baiknya kalian tetap di rumah ya, dan tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, ketika di tempat umum ataupun di tempat wisata juga ada aturannya. Kira-kira apa ya? Aturan yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan. Nah, ketika dimanapun itu, entah di lingkungan, di tempat wisata ataupun tadi ya di sekolah, maka kita sebagai seorang muslim, maka kita harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua yaitu mengantri saat membeli karcis.
Nah, ini biasanya ketika kita misalkan akan berwisata ke kebun binatang misalkan ya, ke kebun binatang. Tentunya ketika kita akan masuk ke kebun binatang, kita harus membeli karcis ataupun tiket. Nah, saat membeli karcis, maka kita harus mengantri ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini membuang sampah pada tempatnya. Ketika di tempat wisata pun sama. Kalian dari rumah misalkan membawa snack dan dimakan bersama keluarga di tempat wisata. Nah, ketika selesai makan, maka kalian harus membuang sampahnya di tempat sampah, tidak meninggalkan sampahnya begitu saja. Yang keempat adalah menjaga barang-barang agar tidak rusak. Nah, ini ketika di tempat wisata tentunya banyak ya, misalkan banyak permainan. Nah, maka kita ya ketika di tempat umum wajib untuk menjaga barang-barang agar tidak rusak. Nah, yang selanjutnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Ini ada contoh beberapa hal yang tidak boleh ketika kita berkunjung ke tempat wisata. Biasanya yang pertama ada menginjak rumput dan memetik tanaman. Nah, ini tidak diperbolehkan ketika kita di tempat wisata. Biasanya ada peringatan ya, jangan injak rumput. Ini, nah, tidak memetik tanaman. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan ketika di tempat wisata. Yang kedua, membuang sampah di sembarang tempat. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, ketika kita berwisata ke manapun itu ya, ketika kita selesai makan snack ataupun kita selesai memakan makanan ataupun selesai meminum minuman ringan ya, maka botol minum misalkan apa, terus snack yang sampah-sampah snack yang sudah tidak ada isinya, maka kalian ketika selesai maka harus membuang sampahnya di tempat sampah, tidak di sembarang tempat ataupun ketika selesai ditinggalkan saja. Nah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan ketika anak-anak sholih dan sholihah berada di tempat wisata. Yang ketiga adalah tidak boleh mencoret-coret kawasan wisata. Yang keempat, tidak menjaga kebersihan di kamar mandi. Nah, biasanya ada kamar mandi ketika kalian di tempat wisata. Nah, berarti apa? Kita harus menjaga kebersihannya meskipun itu di tempat wisata ya. Kira-kira manfaatnya apa sih ketika kita menaati aturan yang ada di tempat wisata? Ada yang tahu? Iya, ketika kita menaati aturan di tempat wisata, apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Tentunya ketika kita menaatinya, semua pengunjung-pengunjung yang lain pun menaatinya, maka kita sebagai pengunjung di tempat wisata itu akan merasa nyaman. Ya, maka orang-orang yang di sekeliling kita ataupun orang-orang yang berkunjung pun akan menjaga keselamatannya, ya, akan menjaga keselamatannya dan nyaman ketika berkunjung ke tempat wisata tersebut karena menaati aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Baik, anak sholih dan sholihah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan buku paket tema 2
halaman 152 sampai 153 dan halaman 114 sampai 214 sampai 215. Kalian kerjakan di buku tugas 3 ya, di buku tugas 3 dan buku paket tema 2 karena itu dipinjamkan, artinya kalian harus menjaganya, tidak dicoret-coret. Oke, anak solih dan solihah? Baik, anak solih dan solihah, sekian penjelasan yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga anak solih dan solihah tetap sehat, tetap semangat. Karena ingat ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS. Nah, maka dari itu, anak solih dan solihah semuanya harus mulai mempersiapkan PTS dari jauh-jauh hari. Sudah ayah bunda kalian sudah mengambil soal latihan untuk PTS. Jadi kalian coba dikerjakan sebisa kalian. Ketika kalian tidak bisa, coba bertanya sama ayah atau bunda. Ataupun kalau ingin bertanya dengan ustazah, silahkan bertanya sama ustazah lewat WA ustazah. Oke, anak solih dan solihah, kita akhiri dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.